Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penilai yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Febi Maliki, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari Lembaga Pendidikan LPTK UIN Syekh Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya merupakan guru di MTS Negeri 2 Kuningan yang mengampu mata pelajaran SKI jenjang MTS. Video ini merupakan video praktik pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja dalam rangka penilaian kompetensi pedagogik dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum belajar, kita berdoa. Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian. Cintani ada? Wiguna ada? Fiska ada? Repan? Nio ada? Oke, berarti hari ini 4 orang yang tidak hadir, betul? Kita doakan mudah-mudahan yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa bergabung kembali bersama kita untuk mengikuti pembelajaran. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin menyiapkan dulu kalian. Apakah sudah rapi atau masih berantakan? Silakan kursinya dirapikan terlebih. Ya, pakaiannya juga dirapikan dan barangkali ada sampah di sekitar kalian mohon untuk diambil dan dibuang. Sudah rapi? Oke. Hari ini kita akan belajar kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, yaitu kondisi sosial. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan semuanya berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kalian sebagai siswa harus mampu memahami dan menjelaskan tentang kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, siswa juga harus memahami dan mampu menjelaskan tentang kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Dan yang terakhir adalah nanti siswa mampu mempresentasikan hasil belajar kelompoknya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran untuk pada pembelajaran hari ini. Kemudian sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bapak ingin mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri supaya kita lebih fresh dan lebih bisa konsentrasi. Sudah siap? Ya. Apabila Bapak mengatakan Mekah, maka kalian loncat ke sebelah kanan. Kemudian apabila Bapak menyebutkan Madinah, maka kalian loncat ke sebelah kiri. Siap? Siap. Oke, kita coba terlebih dahulu. Mekah. Terus Madinah. Mekah, Mekah, Madinah. Madinah, Mekah, Madinah, Mekah. Nah, bisa? Oke, sekali lagi ya. Mekah, 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 Madinah, Madinah, Madinah. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, silakan semuanya duduk kembali. Kita mulai ke pembelajaran. Nah, pertama nanti Bapak akan menyajikan gambar. Silakan kalian amati gambar tersebut. Ya. Di depan kalian sudah ada 4 gambar. Kira-kira kelihatan? Ya. Oke, gambar yang pertama menurut kalian ini adalah gambar apa? Betul? Ya, betul. Kemudian gambar yang kedua, itu gambar apa kira-kira? Apa? Ka'bah. Betul. Yang ketiga itu gambar apa? Betul. Yang terakhir ini gambar apa? Gambar manusia. Kira-kira ini manusianya sedang apa? Sedang apa? Sedang berdiskusi, betul, atau sedang bermusyawarah. Oke, perhatikan ke depan semuanya. Gambar ini adalah berkaitan semuanya dengan kondisi Mekah. Kalian sudah tahu dengan Mekah, tahu? Kita sudah tidak asing dengan Mekah. Kenapa? Karena orang Indonesia banyak yang berangkat ke Mekah. Ngapain kira-kira? Melaksanakan ibadah haji. Jadi orang Indonesia itu sudah tidak asing dengan keadaan Mekah. Yang pertama, batu itu adalah menandakan bahwa orang-orang Mekah sebelum Islam, orang-orang Mekah tersebut ternyata banyak yang menyembah berhala. Kemudian yang kedua, yang sebelah sini itu adalah gambar Ka'bah. Kita ketahui bahwa di sekitar Ka'bah itu banyak sekali patung. Bahkan patungnya terkumpul berjumlah 360 patung. Dan sebanyak 360 patung ini ada 3 patung yang sangat besar. Bahkan orang-orang menganggap bahwa 3 patung tersebut adalah patung pemimpin dari patung-patung yang lainnya. Nah, itu 3 patung ini adalah yang pertama ada patung Uja, yang kedua ada patung Lata, dan yang ketiga ada patung Manat. Nah, ketiga patung ini dianggap bahwa pemimpin dari patung-patung yang lainnya yang berjumlah 360. Paham sampai sini? Nah, yang selanjutnya unta. Kalian pernah lihat unta? Di Mekah, di Arab, dulu kendaraan yang biasa digunakan oleh orang-orang Mekah zaman dulu adalah menggunakan unta. Kemudian yang satu lagi yaitu menggunakan kuda. Jadi kendaraan yang biasa digunakan oleh orang Mekah zaman dulu itu adalah unta dan
kalian lihat gambar selanjutnya. Kita akan membahas kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, kondisi sosial orang-orang Mekah itu ada dua. Yang pertama yang positif dan yang kedua yang negatif. Yang negatifnya nanti silakan kalian bahas dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak akan buat kelompok dan silakan kalian cari sumber dari berbagai sumber, dari mana saja, bisa dari handphone, internet, kemudian buku. Silakan kalian cari dan diskusikan dengan teman kalian. Nah, di sini juga ada kondisi sosial masyarakat Mekah yang positif. Salah satunya orang-orang Mekah itu pemberani. Jadi masyarakat Mekah itu orang-orang yang pemberani, kemudian gentle. Buktinya apa? Orang-orang Arab apabila sebelum perang dimulai, maka pemimpinnya maju terlebih dahulu, kemudian pemimpinnya beradu. Ada yang menggunakan pedang, bahkan orang-orang Arab itu pandai memainkan pedang, memainkan panah, dan disitulah pemimpin dipertanggungjawabkan. Jadi orang Arab zaman dulu itu sangat pemberani, itu buktinya. Kemudian yang kedua, orang-orang Arab itu suka sekali dengan syair. Apa itu syair? Ada yang tahu syair? Syair itu adalah seni karya sastra tentang kosakata. Contohnya adalah puisi, kemudian pantun. Nah, orang-orang Arab itu pandai bersyair, bahkan ada lombanya. Biasanya mereka pamerkan di pasar dan ditonton oleh orang-orang banyak. Nah, seperti itu. Paham sampai sini? Nah, silakan. Masyarakat Mekah juga punya kebiasaan-kebiasaan negatif. Nah, kebiasaan-kebiasaan negatifnya seperti apa? Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan, dari mulai sekarang kalian bergeser duduknya, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan, sok dimulai dari sekarang. Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman. Silakan. Nanti setelah diskusinya selesai, kalian silakan untuk mempresentasikan. Nah, yang nomor 3, silakan kalian isi di bawah, terserah kalian, silakan kalian diskusikan. Itu menurut pendapat kalian masing-masing. Silakan kalian boleh mencari dari sumber mana saja. Boleh dari internet, dari buku catatan, atau dari buku paket juga silakan. Kalian cari dari berbagai sumber apapun silakan.
ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan saja. Atau apa saja? Ada yang bisa dibantu? Bisa, paham? Oke, coba ya. Ada? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan saja. Oh iya, jangan lupa di atasnya ditulis kelompok berapanya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelompok 1 mana? Ya. Dan seterusnya silakan di atas saja kelompok 1 atau 2, 3, 4, dan 5. Di atasnya ditulis. Arab Badui. Sudah selesai? Sudah selesai? Ya. Nah, kalau sudah selesai, silakan saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan satu kelompok berarti satu soal. Ya, di situ kan ada 3. Silakan ke depan dan presentasikan bersama teman-temannya. Silakan kelompok 1 dulu. Silakan sob maju ke depan. Tempatnya silakan ke depan dan perwakilan bacakan. Oh, tempatnya ke depan dan satu orang yang bacakan. Silakan. Suaranya yang besar. Yang lainnya dengarkan. Kebaikan kondisi sosial masyarakat Mekah belum besar. Jawaban, dari segi moral kondisi sosial masyarakat Mekah belum mengenal Islam sangat jahiliyah. Di antara contohnya adalah A. Meminum minuman keras merupakan salah satu kebiasaan penduduk Mekah. B. Perzinahan bagi penduduk Mekah merupakan perbuatan biasa. C.
Ya, betul? Silakan tepuk tangan untuk kelompok. Ya, silakan. Sekarang kelompok 3 silakan ke depan untuk mempresentasikan hasilnya dan satu orang membacakan hasilnya. Yang lainnya silakan berhati. Ya, silakan. Yang lainnya perhatikan ya. Ini kelompok 3. Uraian kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Jawaban: masyarakat Arab memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, perdagangan, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi penduduk Arab Badui. Mereka berpindah-pindah mengirim ternaknya ke daerah yang sedang subur padang rumputnya. Selain pertanian, mayoritas mereka memiliki perdagangan sebagai mata pencaharian. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 dan silakan kasih tepuk tangan. Terakhir, silakan presentasikan untuk kelompok 4. Silakan dipresentasikan. Yang lainnya perhatikan. Sekarang dapat kita pelajari dari materi tersebut adalah konsentrasi, menjauhi perbuatan buruk, menjaga keadilan dan kesejahteraan, menumbuhkan rasa tolong menolong, menjadi pribadi berakhlak baik. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Ya, perhatikan semuanya ke depan. Hasil dari presentasi kalian sudah menunjukkan kalian sudah paham apa yang materi Bapak sampaikan hari ini dan apa yang kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Bapak akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Yang pertama, bahwa kondisi sosial masyarakat Mekah moralnya itu sangat jahiliyah. Buktinya apa? Yang pertama, yang namanya mabuk-mabukan, minuman keras di Arab sana, di Mekah itu sudah menjadi hal yang biasa. Buktinya apa? Apabila ada perkumpulan di sana di Mekah, biasanya disuguhi dengan minuman keras. Ada acara disuguhinya dengan minuman keras. Ada tamu yang datang ke rumah disuguhinya pun apa? Minuman keras. Jadi minuman keras di sana itu sudah menjadi hal yang biasa. Nah, itu. Kemudian buktinya apa lagi bahwa orang-orang Mekah zaman dulu itu moralnya sangat jahiliyah. Mengubur bayi perempuan hidup. Kenapa bayi perempuan dikubur hidup? Padahal bayi perempuan itu sedang lucu-lucunya, sedang imut-imutnya, tapi dikubur oleh ayahnya sendiri. Ada yang tahu kenapa? Nah, karena orang tuanya merasa malu, bahkan takut miskin. Orang tuanya berharap yang lahir itu adalah seorang laki-laki, karena apabila yang lahir laki-laki nanti bisa menjadi prajurit. Yang lahir laki-laki bisa menjadi seorang raja. Nah, apabila lahirnya perempuan, mereka takut menjadi beban. Perempuan tidak bisa menjadi seorang prajurit, tidak bisa menjadi raja, bahkan tidak bisa menjadi orang kaya atau saudagar. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, yang kedua, kesimpulannya adalah masyarakat Mekah dari kondisi ekonominya, yang pertama ada yang mata pencahariannya itu sebagai petani, kemudian ada juga yang sebagai pedagang, dan yang terakhir yaitu sebagai peternak. Nah, itu. Arab Badui biasanya mayoritas dari mereka itu kebanyakan sebagai peternak dan pengembala. Kemudian orang kota di Mekah biasanya mereka mayoritas sebagai para pedagang. Paham sampai sini? Ngertos? Ya. Sampai saat ini
apa yang sudah Bapak sampaikan, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan tanyakan. Apa? Nah, ada pertanyaan dari teman kalian, Pak. Apa sih ada Arab Baduy itu? Nah, Arab Baduy itu adalah daerah perkampungan yang ada di sekitaran Arab. Biasanya orang-orang Arab Baduy itu mata pencahariannya sebagai pengembala dan peternak. Pengembala di Arab Baduy biasanya mereka hidupnya pindah-pindah atau nomaden. Kenapa mereka hidupnya pindah-pindah? Karena mereka mencari padang rumput yang sedang subur. Apabila di daerah A rumputnya sudah habis, maka mereka mencari ke daerah-daerah yang lain. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Sudah paham? Ya. Pembelajaran untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum Bapak tutup, Bapak ingin membahas materi yang akan datang. Materi yang akan datang kita akan membahas tentang kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, gitu. Kemudian sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan KM untuk memimpin doa. Ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.